Roy Suryo selaku pakar telematika dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Joko Widodo. Aduan itu dilayangkan karena Roy Suryo menyebut akun Fufufafa 99% adalah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saudara Roy Suryo bisa menunjukkan bukti-bukti untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran. Mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufufafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufufafa. Saya juga bisa menuduh bahwa yang disampaikan juga tidak benar. Artinya kemarin saja dia bikin berita hoax, ini Fufufafa diciptakan buat apa seperti ini? Selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Itu. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Kabar mengejutkan datang dari Roy Suryo ya. Ia dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ya, soal kasus Fufufafa ya. Relawan pasukan bawah tanah Jokowi ya melaporkan Roy Suryo untuk dugaan penyebaran berita bohong setelah menyebut akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka ya. Pakar telematika itu dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran menghina Gibran yang mereka sebut sebagai lambang negara ya. Ya, dan untuk lebih detailnya mari kita sama-sama simak video berikut ini. Jawaban-jawaban yang khas dan unik yang mengingatkan kita itu milik seseorang banget. Jadi kalau dia mau menolak agak sulit itu. Agak sulit kalau cara menulis seseorang, cara gaya bisa seseorang itu kan pasti terulang, Mas. Roy Suryo selaku pakar telematika dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Joko Widodo. Aduan itu dilayangkan karena Roy Suryo menyebut akun Fufufafa 99% adalah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Aduan itu telah diterima sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Roy dituntut harus melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Roy juga dinilai telah membuat gaduh di masyarakat. Saya juga bisa menuduh bahwa yang disampaikan juga tidak benar. Artinya kemarin saja dia bikin berita hoax, ini Fufufafa diciptakan buat apa seperti ini? Mohonlah saudara Roy Suryo bisa menunjukkan bukti-bukti untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin pergantian pemerintahan ini damai, aman, tenang. Mas Gibran dibikin framing-framing seperti itu, digiring-giring di frame. Nah kalau yang itu tuh apa itu Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufufafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufufafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufufafa Bang. Tapi dituduhkan ke dengan harapan pecah kongsi yang tadi tuh Bang, pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufufafa Bang. Betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufufafa Bang, karena nggak penting Fufufafa akun siapa. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya.
Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm, karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi, ya terutama di masa lalu, sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi iya, top nih ya. Iya, kan memang begini, anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Kenapa saya nggak mau komentar banyak soal itu? Ini kalau dibahas apa untungnya buat bangsa? Kalau misalnya nggak kita bahas, ruginya buat negara apa? Bahkan mungkin sebaliknya, kalau dibahas rugi buat bangsa, nggak dibahas malah untung buat bangsa. Kalau mungkin masa lalu, Bang, siapa Bang yang turun dari surga kemudian terbilang, saya bisa jadi calon ini, calon itu, kemudian saya nggak punya dosa? Ada nggak? Kan nggak ada. Kira-kira kalau mungkin masa lalu, Umar bin Khattab layak jadi Amirul Mukminin nggak? Ya dong. Banyak sekali masalah ya. Kalau mungkin masa lalu. Ya. Kalau mungkin masa lalu, Khalid bin Walid layak jadi panglima perang Islam. Kalau mungkin masa lalu. Jadi saya sekarang merasa kebencian ini karena sudah dipelihara lama sekali. Kemudian ini kan kebencian buat siapapun nih. Tapi ditumpuk-tumpuk di dalam hati terus-menerus. Begitu ada hal kecil yang bisa menyulut kebencian itu, kebakar kebencian itu. Orangnya menurut saya nggak banyak. Tapi memang ramai suaranya tuh ramai. Suaranya tuh hiruk pikuk gitu loh. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini, akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga. Dan setahu saya akun itu tetap aktif kok. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax. Nggak mudah juga pada hari ini. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Justru itu, makanya kita menjelaskan ini, karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu, supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama, bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Nah, tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis, kan? Yang mana kalau Pak Jokowi habis, dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, sebaiknya yang Gibran pinggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja.